ngeliat nih teman kita lagi bermasalah atau gimana, cuma kita yang takut nih buat ngajak. Takut buat ngajak. Takut Iya. ngajak. Ya rame-rame biar gak takut. Kalau anak muda bahasa tuh kalau nggak cinta, kriminal, bisnis, apa lagi? Politik juga kadang-kadang, tapi Iya, tapi kayaknya itu deh masih banyak yang apatis sama politik. iya, cuman yang ya udahlah, mau diapain lagi gitu paling kan? Cuma sekarang itu yang sesi sekarang ini ada yang beda tau. Apa tuh? Kayak lebih fresh gitu ya. Oh, tong-tong baru masuk kantor. boleh. Iya, Apanya yang fresh nih? ini host Orang-orang ya. host pertama nih. Host pertama, host pengganti, badal. Nah, ini ngomong-ngomong soal ini nih, yang lagi rame semingguan ini nih, terkait dengan anak muda, satu acara. Sebenarnya secara fakta belum tahu terlalu banyak yang memahami nih, termasuk gue sendiri ya. Itu kenapa, bagaimana, kok bisa terkait dengan yang ini apa, congkel mata. Itu lagi rame tuh. Nah kalau yang gue tahu ya terkait dengan tadi kasus congkel mata itu, katanya sih ya kan itu dia acara pertemuan klub motor apa ya? Apa Klub skuter motor. ya? Klub motor ya? Klub motor skuter. Iya. Di daerah Oh. Gunung. Kenapa dia sampai nyongkel mata itu? Karena dia kesel sama si yang dicongkel itu. Karena sebelumnya apa ya, nganiaya istrinya katanya gitu sih. Istrinya apa mantan istri? Nah itu kurang tahu fakta ini. Tapi sih kalau dilihat berita katanya istrinya. Karena kan waktu penyerahan diri dia ke polisi, ke Polres, dia didampingin sama istrinya itu, gitu, Oh. sama mentornya, Oh, gitu. jadi yang di nanya nih istrinya dulu, baru si Sama korban. korban. Oh gitu. Nah, Jadi balas dendam. Oh balas Balas dendam. dendam. Karena Jadi istrinya digituin, dia balas dendam gitu. ya nih ya, istrinya apa ya? Kalau saya baca tuh apa sih, dipukul pakai botol miras lah. Oh, Gitu, astaga. pelipisnya. Itu juga terkait pencongkelan mata juga. Ya korban sih ngaku katanya sih apa ya? Bukan dicongkel sih, dicolok aja gitu. Ya cuma kan tetap aja hal gimana sih namanya Cuman mata ngeliat dicolok. nggak tahu gitu. sih itu video bener apa enggak ya. Ada videonya nggak? Ngeliat nggak? Ada video. Jadi dia sambil berdiri gitu Iya. kan, terus Kayak orang, ngobok-ngobok. iya ngobok-ngobok gitu, tangannya udah berdarah tuh dua-duanya tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Bisa ya punya rasa Ya, kayak makanya. gitu. Apa motifnya? Menurut ente bang? Motifnya apa ya? Ya selain ya pertama motif ya. Kalau motif dorongannya pertama ya. Mungkin pertama tadi kan karena dia merasa apa ya, korban itu menganiaya istrinya. Tapi saya rasa ada motif yang lebih dalam lagi selain itu. Mungkin ya kan ini acara di situ nggak cuma acara biasa, tapi ada pesta mirasnya gitu loh. Mungkin salah satunya Oh, pengaruh oke. itunya. Karena statement dari pelakunya sendiri ngaku dia tuh melakukan itu setengah sadar gitu loh. Bisa ya? Makanya itu setengah sadar. Setengah sadar. Karena pengaruh miras lah itu. Emang kalau miras itu menghilangkan akal ya? Kalau kata Rasul kan itu kan? Makanya itu. Keharamannya itu bukan memabukkan tapi menghilangkan akal juga Iya, gitu. Iya, menghilangkan akal. Jadi semua tuh bisa dihajar gitu. Bisa. Segala macam. Iya. Parah juga. Parah juga makanya. Tapi kasus itu enggak yang bisa kan gini ya. Ya kalau di luar di apa namanya kasus-kasus yang ada di negeri kita nih, kebanyakan kriminal tuh begal. Iya. Pembunuhan langsung dibunuh gitu ya. Langsung Yes, dibunuh, yes, oke. dimutilasi atau di apa gitu. Ya sadis lah, semua sadis. Tapi ini ada penyiksaan gitu, congkel mata, bro. Makanya Ini itu- gue baru pertama kali nih kasus anak muda miras, terus dia di acara festival ya katanya kan. Iya, festival Terus bisa, abis itu ada yang ngerekam, nggak ada yang nolongin. Gak ada yang nolongin. Apa sampai mabok semua? Apa emang itu satu komplotan apa gimana tuh? Kan bahaya juga itu kalau kayak gitu. Gila bro. Tapi katanya itu digebukin dulu. Ya. Siapa yang digebukin? Yang korbannya. Oh iya. Lah, iya orang tepar gitu. Apa mabok doang terus dicolok-colok. Oh iya kamu. Enggak. Iya. Bayangin dulu ya. colok-colok cuma gini-gini doang Oh, palanya. iya. Dikeroyok juga. Dikeroyok tuh. Itu apa ya, kalau kita lihat fenomenanya semakin bikin ngeri sebenarnya sih ya. Dari perkumpulan yang sebenarnya sih kita nggak tahu ya, mungkin entah oknum atau emang sebenarnya ada perkumpulan itu yang berbuat positif, kan kita juga nggak tahu ya. Tapi Ya, kan justru yang terjadi faktanya justru kan
itu hal-hal negatif yang terjadi gitu, yang sering terjadi gitu. Buntutnya pasti itu. Yang nggak lepas sih pasti kan acara ya kita sebut ya maksiatnya itulah, entah miras, entah ada di situ drugsnya, entah ada free sexnya ya, pasti dibarengi dengan itu loh yang kita mirisnya gitu. Padahal kalau mereka mikir itu sebuah komunitas perkumpulan, mereka bisa bikin sesuatu yang positif, itu lebih maksudnya lebih diutamin itunya, lebih positifnya dan nilainya itu lebih enak gitu dilihat, dapat gitu loh. Tapi kenapa justru ya itunya yang mereka duluin itu jadi lebih sekedar having fun aja gitu akhirnya kan, having fun aja. Sih mungkin ya, selain tadi motifnya, dorongannya tuh kan setiap manusia kita nih ada dorongan kan, ada dorongan pasti ada dorongan, ada terus ada apa sih namanya itu, pemantik juga tadi masalah, ada dorongan, ada masalahnya gitu kan. Terus akhirnya bisa melakukan kayak gitu, apalagi lingkungannya tadi tuh ya circle kayak gitu. Gimana Bang Fahmi? Ya memang banyak faktornya ya kalau menurut gue ya. Jadi kan memang kalau dipikir-pikir ya sekarang yang gue lihat ini kenapa setiap hari banyak banget kasus kriminal. Terus banyak kepikirannya itu kenapa sekarang itu orang kayak gampang banget buat ngelakuin, ngezolimin gitu ya, ngezolimin orang gitu. Kayak misalnya mudah gitu ya. Itu kan tadi salah satu kasus contohnya adalah congkel mata ya. Nah kan yang sebelum-sebelumnya juga yang sering banyak terlihat contohnya kasus terkait dengan tawuran. Iya. Masih remaja ya. Tawuran udah bawa senjata yang buset. Masalah. Sabitnya segede apa? Gede banget. Yang 3-4 leh. Klewang ya, namanya klewang ya. Gak tahu sih. Gak tahu juga. Kok tahu namanya? Ya dulu kan kita mantan tawuran juga dulu. Tapi kita nggak tawuran itu ya alat ya. Sorry, zaman gua tuh dulu fighting. Namanya man to man ya. Iya namanya partai gitu. Dulu bahasanya namanya partai. Jadi berlima tapi berantem. Dilihatin sama teman-teman yang lain di belakang berantem antar sekolah. Dulu. Jadi kayaknya ada, ya nggak bangga juga sih sebenarnya, cuman keren aja gitu. Parah ya. Dulu lah gitu. Gitu. Itu dia faktor-faktor pergaulan zaman sekarang ya. Ya entah pergaulan apa sih, segala macam pengaruh ya. Kita juga sampai speechless juga nih ngeliat kasus kayak begitu. Ya itu tadi, terus apa lagi ya? Faktor keluarga juga kali. Faktor keluarga bisa, bahkan ada anak bisa bunuh orang tua juga ada gitu kan. Itu aduh banyaknya. Ya memang kalau udah kayak gitu kita nggak bisa apa-apa sih. Yang bisa tuh harusnya penegak hukum. Ya maksudnya gini, negeri kita ini kan negeri hukum. Yes. Ya kan? Ya. Terus kriminal di mana-mana. Harusnya kan semakin tahun semakin punya kebijakan yang canggih gitu bahasanya. Harusnya bisa menekan angka kriminalitas. Tapi ini justru malah tinggi. Ya enggak? Maksudnya enggak pernah berkurang gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk negeri kita gitu kan, atau mengingat ke para pejabat untuk bisa lebih aware lagi terhadap ini, atau bagaimana nih? Iya, gimana nih? Iya gimana? Pejabat, kita udah ngomong pejabat ya. Iya karena kan ada pengaruhnya dong. Pasti, karena mereka kan secara yang legislatif ya itu kan. Legislatif ya benar ya. Yang membuat undang-undang hukum segala macam lah, buatan manusia ya gitu. Nggak ada ketegasan gitu. Nggak ada ketegasan karena ya gitulah. Ya semuanya kan bisa dikompromikan gitu. Segalanya kan begitu. Ya tapi juga termasuk karena masyarakat mungkin udah banyak tekanan juga ya dengan kondisi. Kondisi negara yang kayak gini, serba sulit, serba susah. Serba terbatas kan gitu kan. Pajak yang kecil makin kegencet kan gitu kan. Jadi mau nggak mau berbuat kejahatan gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Bukan jadi legasi juga sih sebenarnya ya. Harusnya negara memperhatikan itu kan gitu. Bagaimana negara mencari solusi gitu buat rakyat biar
Ya, dalam tenang artian lah, gitu. tenang gitu, kondusif. Iya benar-benar. Ekonominya walaupun Terjangkau, sejahtera lah gitu. Sejahtera lah gitu. Ya mah itu, gitu gitu. Ya kan itu nggak lepas dari para negara. Ya, negara artinya kan pejabat yang membuat kebijakan-kebijakan itu gimana Iya, gitu. iya. Kebijakan peraturan mengurusi rakyat ini gimana kan gitu. Gitu, bukan pejabat yang udah naik selesai ngurusin golongannya, mikirin siapa yang dukung, harus mereka yang diduluin gitu loh. Iya. Bukan rakyat yang milih mereka gitu. Yang ngeri sih jadinya masyarakat, para pemuda juga akhirnya lost control. Iya kan? Lost control dari hal-hal yang ya udah akhirnya begitu tuh, banyak kejadian. Ngeri kalau nggak ada hukum yang tegas, terus ekonomi ya kita harus nyari sendiri bahasa gitu ya. Iya. Kesehatan sendiri ya nggak sih? Nanggung Kalaupun sendiri. ada ya nanggung lah gitu. Dan nggak murah juga. Nggak murah juga gitu kan. BPJS juga ya kadang-kadang diterima, kadang-kadang kagak gitu kan. Prosesnya panjang, ribet. Terus ya kita pendidikan juga bayar sendiri. Kalaupun negeri ya adalah oke, tapi nggak semuanya dapat ke negeri itu kan. Iya. Bener nggak? Benar. Pendidikan, kesehatan, terus apa lagi? Ekonomi kita nyari sendiri. Iya. Seakan-akan rakyat buat fight sendiri gitu. Bukan masalahnya apa sih? Ya walaupun kondisi sejahtera pun negara rakyat tetap nyari, tapi kan kebijakan mempengaruhi gitu loh. Itu. Ya walaupun kondisi kondusif ya tetap di negara-negara maju ya kita kalau ngomong ya ekonominya maksudnya ekonominya nggak ada pergolakan gitu. Ya tetap rakyat tetap nyari sendiri gitu. Nah iya itu. Tapi kan yang jadi masalah kebijakannya bahasa kita pro rakyat gak sih gitu loh. Memudahkan gak sih rakyat untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan keinginan loh, Iya, kebutuhan loh. kebutuhan, Bukan betul. Keinginannya. Kebutuhannya itu bagaimana gitu. Iya. Itu kan gak terlepas dari mereka, kebijakan-kebijakan mereka secara ekonomi, secara politik kan Iya, gitu. iya. Tuh gak lepas ya, gak lepas banget gitu. Iya akhirnya kasus-kasus yang seperti ini bermunculan. Iya, apalagi ditambahkan anak-anak muda, apalagi yang sering ibaratnya apa ya, butuh wadah mungkin, butuh ekspresi kan iya, gitu iya, tuh iya. anak muda tuh. Oh iya Itu, betul. iya, akhirnya kan kalau negaranya abai, Dia mau kemana, lepas gitu mau ya? lepas ya, kadang nggak dimanfaatkan kan Iya, gitu. iya, Ada benar. anak muda punya potensial gitu, anak-anak muda yang punya potensial gitu, bisa jadi mereka tuh butuh wadah, butuh saluran. Iya. Ya kalau bahasanya butuh ekspresi gitu. Iya. Akhirnya Jadi produktivitas ya kalau negara itu bisa memaksa bahasa iya gitu ya. dong. Karena kan mereka anak muda itu orang yang sangat produktif Iya gitu. betul. Sementara gini, kalau saya lihat lapangan pekerjaan sulit. Bisa jadi mereka ada yang putus sekolah gitu. Ya itu mungkin dua faktor itu. Dan mereka mau lari kemana gitu loh. Iya. Sementara negara ya udah gitu Iya. aja. Itu Akhirnya ada ketinju. sekarang Lah, gini, iya, sekarang. lapangan pekerjaan sulit, terus putus sekolah apa segala macam. Emang gak ada peran negara di situ? Kalau bahasa kita Harusnya. gara-gara negara, ya ada Ada ya gitu. perannya ya. Iya, bukan karena semata-mata lu pada males ya, enggak. Enggak gitu. Enggak. Benar. Enggak, itu ada peran negara. Iya. Dipaksa gitu ya. Iya kan kalau yang gue tahu memang seorang anak atau seorang remaja atau seorang pemuda itu harus punya patron ya. Patron tuh tauladan kan. Ya. Satu, kedua dia harus sibuk. Karena kalau nggak sibuk dia akan dilalaikan gitu kan. Oh iya. Ya benar nggak? Benar. Hadis itu ya? Hah? Hadis ya kalau nggak salah. Nah, iya. Dia akan dilalaikan kalau nggak sibuk. Jadi dilalaikan dengan satu hal yang lain. Ini dilihat dari hadis tadi, ini pendapat gue juga. Karena kalau nggak sibuk, dia akan tadi larinya kemana-mana. Enggak terarah. Hiburan, main siap. game ya. Ente main game kan? Ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh gitu. Maksudnya ada produktivitas yang harus diperhatikan. Sampai akhirnya dia ekspresinya kemana-mana. Bener nggak? Iya. Gitu Bang Fahmi. Itu anak muda. Iya. Jadi harusnya gimana nih? Gimana apa? Kemarin yang congkel mata itu gimana? Apa? Yang congkel mata. Orangnya udah di penjara belum? Ya kan dia udah nyerahin diri. Oh iya ya. Iya. Keren kabur gitu. Nyerahin diri ya. Udah nyerahin diri. Ya, berarti gentleman juga dong. Gimana Menurut ya? Anda gimana kalau kayak gitu? Ya cukup bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tapi emang berarti sadar ya? Dia melakukan kesalahan. Maksudnya ada kan orang yang melakukan itu kabur atau gimana gitu. Iya. Ya, berarti dia udah tahu resikonya kalau udah kayak gitu. Bener nggak?
Ya, Iya, pasti tahu. Udah tahu resikonya sih sebenarnya. Sama kayak mungkin itu ya. Ya misalnya kalau keluarga kita diapa-apain sama orang lain, kadang-kadang kita juga ada kemungkinan hilang kendali kan, Iya, kontrol. Iya udah. Gitu ya. Apa urusan hukum nomor 2 yang penting gue bisa itu dulu gitu. Ya begitulah. Ya, jadi kita harus ngapain nih? Ya tapi maksudnya kita tidak membenarkan itu ya. Enggak. Ya enggak, maksudnya kita harus ngapain nih sekarang? Harus ngapain ya? Iya, dari kasus itu. Ayo, harus ngapain? Gimana? Om Bob? Gimana ya kita ngapain ya? Ya kalau kita sih mungkin ini saya sebagai pemuda nggak sih nih? Iya dong, kita masih muda dong. Paling nggak 40 itu masih muda, tapi belum kan? belum. Nah iya, makanya setahun lagi. Ya, paling nggak gini, apa ya? Mungkin kita bisa mengalihkan perhatian mereka dari yang mereka ke hal-hal yang negatif, kita alihkan ke positif gitu. Dalam artian gimana ya? Ya salah satunya kasih wadah mereka buat mereka berekspresi kan gitu kan. Kasih wadah. Kedengerannya suaranya? Insyaallah kedengeran kok. Buat berekspresi kan gitu kan. Itu. Ataupun ya kalau bahasa sekarang kan lagi tren-trennya juga banyak anak muda hijrah. Kita ajak aja gitu kan gitu. Iya, benar. Masing-masing kan gitu. Kita kasih ya juga kan ada treatment khusus atau gimana sama anak muda kan gitu, nggak bisa langsung membalikan telapak tangan. Itu mungkin cara pengahliannya seperti itu. Yang kita bilang tadi dia butuh patron. Ya kalau kita sebagai seorang muslim, patron kita siapa? Patron kita Nabi Muhammad. Ya kita bikin kajian atau segala macam. Bagaimana mereka yang tadinya toladannya Bob Marley atau siapa lagi ya, banyak lah itu Che Guevara, Kurt Cobain gitu ya. Siapa lagi ya? Ya bisa dong. Tahu nggak tadi Saya yang siapa lagi, Jim Morrison lah, apa segala masa ya. Kadang masanya juga gini, apa namanya? Bisa kita balikan ke ini loh, kita punya teladan yang lebih hebat gitu maksudnya. Gitu. Nah itu cuma masalahnya ada kan tadi dibilang salah satu solusinya adalah kita ngajak ya musik. Dakwah berarti. Dakwah kan. Sebenarnya kan dakwah. Nah cuma kan kadang-kadang ya kita suka ngeliat nih teman kita lagi bermasalah atau gimana, cuma kita yang takut nih buat ngajak. Takut buat ngajak. Ya rame-rame biar gak takut. Lah ini congkel mata emang sendirian, rame-rame itu kan. Ya, makanya kan gitu kan ada treatment khusus ya gitu. Atau gak berani ngomong gitu dia. Oh iya. Ya karena kan gini, ya kita kan gini nggak bisa langsung menjustifikasi kan. Lu begitu salah dosa nggak bisa. Ya anak muda gimana caranya ya? Ada teknik khususnya gitu. Ya, begitu. Sambil minum ya. Ada pertanyaan lain gak sih? Itu kayaknya dimin aja maksudnya Bang Fahmi. Apanya? Itu pertanyaan lain ada gak? Oh pertanyaan lain. Nggak ada sih kalau pertanyaan lain. Kan tadi udah. Oh sorry. Biasanya kita ngopi, cuman hari ini kita air putih karena lagi pada lebih sehat. Enggak, lagi pada ini kondisinya biar malam langsung tidur. Enggak, biar malam langsung tidur. Tidur. Pala puyeng, pilek gitu. Saya kalau minum kopi tetap aja bisa tidur. Kopi apa? Kopi hitam. Oh iya. Iya. Yang enggak ada manis-manisnya. Iya. Pahit ya. Kayak nggak ngaruh di saya. Nggak tahu sih kalau di tempat lain. Ke orang lain ya. Karena kan deg-degan ya. Iya sih. Kalau minum kopi, jadi nggak bisa tidur. Mungkin di situ kali ya. Mungkin. Tapi saya kayaknya nggak terpengaruh. Nggak pengaruh ya. Iya. Kayaknya sih. Nah ini ya kasus tadi itu kan kriminalitas banyak. Oke. Jadi maksudnya kasus itu seperti itu banyak lah gitu. Nah kalau kita lihat yang baru-baru ini juga nih, calon presiden kita yang akan memberikan kursi apa sih bahasanya, bancakan ya? Oh ya. Yang banyak gitu kan? Atau bahasanya itu apa sih? Bagi-bagi jabatan atau diperlebar apa sih, dibanyakin kursinya kementeriannya gitu kan. Tadi 30-an ada jabatan berarti 40-an gitu. Nah, kira-kira ini kriminal apa enggak sih? Beda ya. Kriminal undang-undang apa gimana gitu, enggak ya? Iya. Apa tuh? Gimana? Ini pertama luar biasa ya bridgingnya ya, dari congkel mata tiba-tiba ke presiden. Woi dong. Semuanya terhubungnya sama negara. Iya. Negara yang kurang mengayomi gitu. Nah akhirnya puncaknya kita lihat di atas lagi pada ngapain nih gitu. Betul. Ya kan, jadi kalau terkait dengan tadi yang dibilang sekarang lagi rame terkait dengan itu UU kementeriannya. UU apa? Undang-undang. Oh, undang-undang. Kan ada yang enggak tahu. Iya. Kali aja umur 13 12 tahun yang nonton ya kan. UU apaan? UU mah
kakek mau UU lagi. Gimana sih? Iya kan, jadi sebelumnya itu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 ya. Jadi dia ngatur terkait dengan jumlah kementerian. Kursi Iya, yang dimana dibatasi sampai cuma 34 kementerian sekarang. Nah, cuma sekarang beberapa hari yang lalu DPR itu mengesahkan RUU kementerian yang isinya salah satunya adalah ngubah pasal di UU kementerian itu yang di nomor 39 tahun 2008 yang isinya yang tadinya ada pembatasan 34 kementerian itu jadi nggak ada batasnya. Kabelnya jadi sesuai kedengeran nggak? Sesuai kebutuhan. Jadi jumlah kementerian itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan presiden gitu. Jadi kalau presiden butuhnya lebih dari 34 ya bisa aja kayak gitu. Cuma memang katanya harus mempertimbangkan beberapa hal gitu. Nah cuma kan ini kalau kita lihat ya adanya UU kementerian, banyak ahli yang menganalisa bahwa ini sebenarnya bukan kebutuhan yang mendesak gitu untuk mengubah undang-undang ini kayak gitu. Kebutuhan gak penting dan gak genting ya. Iya. Gak penting dan gak genting gitu. Iya. Terus kan kalau yang masalah tentang kementerian ini kan isunya juga sebenarnya udah dari sebelum pemilu tuh. Iya ada. Jadi benar. Jadi katanya presiden yang terpilih ini sekarang ada rencana mau bikin koalisi gemuk lah. Iya. Terus ada tempat isu lagi terkait dengan pengen bikin kementerian kabinet. Iya. Apa tuh namanya? Zaken. Iya, Zaken. Ya, kabinet gitu. Zaken. Ya. Gitu. Nah, terus sampai dengan akhirnya sekarang pengesahan RUU ini. Banyak yang menilai ini tuh kayak lebih ke bukan memang kebutuhan gitu. Tapi karena bukan kebutuhan rakyat tapi kebutuhan si yang terpilih ini kayak gitu. Iya. Gitu. Sekarang juga isunya bukan sekarang sih, emang semua partai mendukung jadinya ya pasti minta kursi kan. Minta kue. Ya minta itu kue dong. Udah hal yang biasa. Ya umum biasa itu mah. Iya. This is democracy gitu. Cuma masalahnya jadi nambah nih. Urgensinya apa gitu, apalagi tadi kan dijelaskan bahwa tadi jelasin nggak ya? Ketika Pak Mulyono ini mau mau selesai lah gitu kan, justru memberikan yang tidak urgensi menurut aneh gitu. Tiba-tiba gitu kan bikin aturan atau undang-undang tadi yang bisa memberikan ya menjadi jabatan yang banyak itu dari kementerian. Untuk persiapan presiden setelahnya. Iya. Ya. Analisis yang cakep itu, bukan analisis, maksudnya persiapan yang cakep gitu. Gitu kan. Berarti artinya ya memang koalisi ini sudah di pihak mereka semua. Pak Mul semua. Pak Mul semua. Ya, saya bilang ya nggak. Yang ini the next, saya bilang sama aja gitu ya. Ya bisa dibilang sama aja. Ya kan dari tahun ke tahun dari itu cuma hanya gimana caranya mereka yang terpilih bisa mengakomodir yang memilih mereka, entah itu dari partai kan segala macam kan gitu. Ya pasti partai ya gitu. Udah pasti mereka kan minta diakomodir dalam artian di jabatan apalagi. Iya. Yang bisa jadi yang bilang tadi tuh, yang harusnya nggak ada terus diada-adain. Ya itu adalah bagian dari itu juga memberi mereka yang apa sih? Yang karena kemarin mendukung gitu. Iya, mereka butuh. Berarti kalau cuman sebatas itu jabatan ini dipegang sama yang bisa jadi tidak ahlinya. Iya memang. Ya kan? Itu udah suatu bisa jadi suatu kepastian. Berarti yang tadi bilang katanya mau bikin kabinet Zaken tuh yang isinya ahli-ahli itu ada kemungkinan nggak jadi gitu. Iya kan partai pada minta. Ya partai emang semuanya profesional kan enggak. Profesional kan yang orang ahlinya, skillnya ada gitu di situ gitu. Tapi kan banyak ahli juga yang jadi anggota partai. Ahli lobby itu. Iya akhirnya kan gitu kan. Satu dia enggak kapabilitas berarti. Pasti. Terus kedua memang di sistem sekarang ini tidak menjadikan atau tidak bisa menjamin orangnya amanah. Nah, sama dengar juga katanya terkait dengan RUU ini, pengesahan RUU ini, pembahasan itu nggak melibatkan secara signifikan unsur masyarakat gitu. Oh, iya kan para yang meminta jabatan juga kan masyarakat.
Pinter ya nggak sih? Bener kan ini bagian dari masyarakat emang nggak boleh. Apa tuh kira-kira dampaknya tuh kalau kayak gitu? Gimana Om? Dampak apa tuh gimana? Ya dampaknya tadi tuh kalau misalkan jadi nih gitu kan 4 menteri, terus ya tadi nggak diisi sama orang-orang yang nggak profesional misalnya gitu. Terus dampaknya apa nih? Kira-kira nih ke depannya jadi negara kita nih. Tunggu kehancurannya kali. Nauzubillah min zalik. Tunggu kehancurannya itu. Kadang kita mikirkan kalau kita kaitin tadi kan dengan kondisi masyarakat yang tadi ya, yang kita bilang masyarakat bawah itu masya Allah sudah sangat kesusahan, sudah pressure-nya tinggi, masalah kehidupan. Terus yang di atas sibuk bagi-bagi jabatan gitu. Kapan ngurus negaranya? Kapan mereka memperbaiki kondisi masyarakat gitu kan gitu. Itu efeknya yang pertama kalau saya bilang kondisi masyarakat nggak akan pernah berubah gitu ya. Ya akhirnya nanti jadinya kayak kriminal-kriminal yang tadi yang kita bahas. Nah itu. Maksudnya? Yang tadi kita bahas sebelumnya congkel mata lah, minum karena nggak ada produktivitas dari negara sendiri gitu, nggak ditekankan. Negara nggak menyediakan lapangan pekerjaan gitu ya ibaratnya kan. Ya kan banyak perusahaan tutup loh. Iya sekarang. Di sini kan banyak pabrik itu nggak menyediakan lapangan pekerjaan. Sementara tuntutan hidup makin tinggi, harga makin naik. Mau ngapain lagi lo? Jangan mikir masalah bujang atau keluarga, mau disusah-susah semuanya. Iya. Miskin struktural ya. Struktural. Yang kaya yang atasnya. Iya. Ngeri juga. Kalau nggak kita lobby nggak bisa ya. Ya makanya. Nepotisme sekarang itu. Ya begitulah. Masuk ke barisan partai lah paling nggak. Jadi apa? Ataupun ya gimana ya? Nah, beratnya tadi yang dibacain tadi yang dijelasin tadi atau dibeberkan faktanya itu. Jadi DPR ini apa sih namanya? Apa ya kita bisa punya alasan apa yang paling kuat nih di DPR ini untuk mengesahkan itu? Ya kalau di berita sih bilang ya lupa apa katanya agar presiden nanti kedepannya bisa efektif gitu membangun pemerintahan. Kalau nggak salah ya itu, makanya dibentuk itu. Oh gitu ya. Efektif itu berarti harus banyak ya. Ya menurut mereka. Padahal kalau kita lihat nggak efisien berarti. Kalau Bung Karno kan butuh 10 pemuda gitu. Oh kalau dia butuh 40 ya. 40 kementerian yang isinya berapa orang gitu. Iya, itulah hanya sekilas kita itu ya. Maksudnya iya berarti kan dari anggaran juga pasti makin membengkak loh. Iya pasti karena kan nambah kementerian ya tentu. Terus juga ada kemungkinan kalau dari kata para ahli itu ya adanya itu tumpang tindih ke kewenangan gitu. Pasti. Gitu. Siapa yang punya kewenangan, siapa yang incar secara segala macam itu udah pasti. Gitu. Kalau tumpang tindih itu pasti. Ya bayangin aja kementerian gimana ya kalau kita analogikan gitu ya. Ya kalaupun nggak tumpang tindih ya paling apa sih istilahnya ya rapet banget gitu ke kewenangannya gitu. Iya. Jadinya bakal beririsan terus nanti. Nah, yang di bawah bingung gue ngikutin yang mana nih, pala gue banyak banget gitu loh. Yang kerja gitu pada akhirnya kan efeknya yang di bawah lagi yang bahasanya yang kroco mumetnya nih yang kerja benar-benar. Oh mungkin ya ini analisis liar aja ya. Kalau yang kemarin itu beberapa tugas diurus sama satu orang, Pak Luhut. Kalau besok nggak mau kali begitu. Mungkin nggak sih? Ada pikiran ke situ. Bisa jadi kadang menteri segala macam urusan gitu. Jadi daripada kayak gitu udah mendingan buka ini baru aja lah gitu kan daripada kayak gitu. Iya nggak? Jadi biar nggak ini lagi lah disalahin lagi sama rakyat. Ini ngurusnya banyak banget gitu kan. Udah sekalian aja buka gitu. Bisa gak sih? Bisa jadi. Itu saya no comment itu. No comment. Takut berpendapat dia. Takut salah berpendapat. Saya cuma bilang bisa jadi ya. Pasti ya. Iya. Juga. Kan ini namanya juga analisis liar gitu. Bukan tuduhan kan. Justru kan ini berangkat dari keresahan masyarakat. Mungkin terus rakyat itu resah, akhirnya berimpact kepada negara. Akhirnya negara buat undang-undang untuk bisa memperluas jabatan. Bener nggak? Masuk Pak Eko. Tapi lebih masuk itu sih yang tadi. Ya bahwa isunya adalah adanya pengesahan RUU kementerian ini lebih ke itu tadi mengakomodir ya orang-orang yang mendukung gitu. Ya yang koalisi itu ya. Koalisi. Saya. Iya. Ya ngeri dong.
Ngeri lah. Tahu nggak ngerinya kenapa? Ya bakalan berimpact kepada kita nanti. Iya kan? Kenapa? Karena satu, anggaran pasti bengkak. Kedua, bukan profesional tadi kan. Berarti bukan orang kredibel. Yang sudah pasti nggak amanah. Pasti dong. Orang nggak kredibel pasti nggak amanah. Bener nggak? Iya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena dia nggak kredibel, pasti nggak aman. Nanti dia bingung nih mau ngapain segala macam. Yang ada nanti, yaudah narik yang profesional, terus nanti ada kesalahan, dia yang dicabut atau yang dipecat, yaudah dia bisa minta maaf, paling begitu. Iya. Bener nggak? Bener. Gimana menurut saya? Bener bisa. Coba. Kalau saya lebih malah cenderung takutnya gini. Malah terjadi arogansi kepemimpinan gitu loh. Wah, bisa ya, jadi abuse of power juga. Abuse of power enggak ya, tapi arogansi kepemimpinan gitu. Karena gue udah ngerasa diangkat pilih, sementara gue nggak bisa apa-apa. Ya udah tunjuk aja yang bawa lu kerja gitu. Iya benar begitu. Bisa jadi abuse of power juga bisa. Penyalahgunaan kekuasaan bisa juga. Bisa jadi. Luas sekali analisisnya. Iya, penyalahgunaan kekuasaan yang bukan pejabat negara bisa naik jet pribadi kok. Itu yang nggak punya apa-apa, gimana dia punya jabatan publik ibaratnya gitu loh. Oh iya benar juga itu. Nggak kepikiran saya. Nggak kepikiran saya. Iya kan jadinya dia merasa di atas awan jadinya kan. Yang penting nebeng, cuman orangnya enggak. Yang penting ya kayak gitulah ya. Untuk kementerian ini. Ya mudah-mudahan terjadi nggak nih? Mudah-mudahan terjadi apa mudah-mudahan nggak terjadi? Apa? Yang belum sah kan? Udah sah belum sih? Udah disahkan. Oh udah ya? Iya, RU-nya sudah disahkan. Itu ketuk palunya malam-malam? Nggak tahu tuh. Hari apa saya lupa. Nggak baca. Wah, berarti harusnya mahasiswa ini harus kritis. Harusnya dong, karena mahasiswa kan sebenarnya kan kok nyam-nyamnya ke mahasiswa gimana? Ya iya, nanti biar di itu dong, di demo lagi gitu loh maksudnya. Gimana sih? Lo pernah nggak tahu? Iya. Dari sejarah itu ya reformasi pun mahasiswa kan gitu. Nah itu makanya mahasiswa bisa dibilang controlling government gitu kan. Memang mengontrol pemerintah, cuma nggak tahu nih pada kemana nih gitu. Nah menurut Om Bob gimana, kemana? Menurut Om Bob kemana nih? Karena apa? Aduh. Sekalian kita bahas dah. Sekalian kita iya bahas kan? Iyalah. Apakah sudah di apa namanya? Saya nggak tahu juga ya si antara istilahnya ya kemajuan teknologi, bukan kemajuan teknologi, bisa dibilang apa ya? Kayak segala fasilitas gampang gampang didapatkan gitu, mudah didapatkan gitu. Ataupun gini kalau mahasiswa dulu kan mungkin pikirannya belajar biar gue lurus jadi orang gitu kan. Mereka nongkrong pas segala macam, pasti aktivitasnya sibuk loh, sangat sibuk mahasiswa dulu. Mungkin rapat di apa istilahnya, di senat apa segala macam gitu kalau yang lihat ya. Mahasiswa sekarang sibuknya apa ya kalau nggak ngegame, terus hangout gitu loh gitu. Jadi pikiran kritisnya tuh nggak ada gitu. Dan nalarnya kurang. Dihilangkan. Bisa jadi gitu. Oh, ini konotasi yang serius nih. Dihilangkan tuh berarti ada yang ada orangnya nih yang ada mengkondisikan. Ya, ada mengkondisikan. Ya, mungkin ya kalau menurut saya. Dihilangkan akalnya gitu ya. Iya. Nalarnya, daya kritisnya. Iya. Lewat apa, Bang? Ya, bisa jadi lewat media. Oh, terus lewat mungkin dari peraturan nih mungkin. Nah iya, lewat peraturan undang-undang ya kan. Terus bimbing saya terus di kampus-kampus gitu kan, sampai akhirnya kampus nggak bisa lagi punya apa sih namanya tuh UKM dari eksternal atau maksudnya bukan dari kampusnya, organisasi sendiri gitu. Yang ditunjuk oleh kampus. Jadi mereka ya daya kritisnya ya gitulah. Atau terus itu enggak, daya kritisnya berkurang mungkin bisa jadi juga karena banyaknya tugas. Ya iya salah satunya. Dari kampus jadi dia enggak sempat mikir. Kalau dari masa sama gitu mungkin mahasiswa dulu juga sama lah. Banyak tugas, banyak apa. Ya mungkin kondisi bisa jadi gini, kalau dibilang peraturan tadi bisa jadi pernah dengar gitu. Ada di suatu kampus ya, enggak tahu juga ya mungkin ya kalau salah tolong benerin gitu. Yang bisa mendemo mahasiswa yang ikut demo. Oh iya. Itu udah rahasia umum. Gitu. Iya. Ya itu salah satunya dihilangkan. Sebenarnya kan mahasiswa itu kan ya manusia yang sedang berapi-api itu. Kampus mana yang?
Enggak tahu. Takut saya. Sama. Takut saya. Itu. Ya salah satunya sekarang banyak obrolan podcast kayak gini ya untuk bisa menyadarkan Iya. kembali gitu. Menurut Om penting nggak? Sangat penting dong gitu. Bagaimana podcast salah satunya ini bagian dari kecil tapi mudah-mudahan bisa berefek besar kan gitu dari Amin. podcast ini kan yang nonton bisa menyadarkan mereka gitu bahwa pentingnya apa sih apa ya wawasan kita ya walaupun sendiri juga masih kecil lah terkait dengan apa sih kondisi masyarakat, terkait dengan pemerintahan gitu kan, kondisi negara ya kita nggak bisa abai juga, kita nggak bisa aduh yang penting gue udah dapat kerja gue udah gajian tiap bulan udah bisa makan udah lah ya nggak bisa gitu juga gitu kita nggak ada care-nya sama tetangga saudara apa yang jelas ya kalau dibilang repot ama sih mikirin negara ya nggak repot karena mungkin kita bisa save sekarang bisa istilahnya bisa bertahan bisa survive anak cucu buntar gimana gitu itu pikirannya gitu loh kita harus menyadarkan itu ya apa namanya bahwa kondisi di sekitar kita itu sedang tidak baik-baik saja. Betul. Salah satu. Ya gitu. Udah sibuk sama dunianya, gitu kan. Kalau dikritik nanti habis, gitu kan. Kita mau ngapain? Ya karena memang begini dunia apalagi sistem apa sih kita kapitalis ya. Itu kan kita dipacu buat kerja cari duit cuan. Kalau nggak gitu kita bisa mati kelaparan. Makanya slogannya kerja tipes kan.